Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua pembahasan mengenai fikih ibadah. Pembahasan pertama yaitu tata cara tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu pada wajah dan kedua tangan dengan mekanisme tertentu. Tayamum dapat menjadi pengganti wudhu, mandi besar, atau mengganti anggota tubuh yang tidak bisa terkena air. Seseorang diperbolehkan melakukan tayamum karena alasan berikut ini. 1. Tidak ada air atau terdapat air, namun air tersebut hanya cukup dibuat persediaan kebutuhan pokok seperti untuk memberi minum hewan, muhtaram, tidak boleh dibunuh, dan lain sebagainya. 2. Bagi orang yang sakit yang anggota tubuhnya apabila terkena air akan membahayakan jiwanya seperti kesembuhan dari sakit yang melambat, maka kondisi seperti demikian termasuk dikategorikan tidak menemukan air. 3. Terdapat air namun jaraknya melebihi 2,5 km atau setengah farsak. 4. Terdapat air namun ia terhalang menggunakannya, seperti karena di penjara yang menghalanginya bisa menggunakan air. 5. Kondisi sangat dingin. Apabila cuaca sangat dingin dan ekstrim dan tidak ada media penghangat tubuh ke dalam kondisi semula sehingga menjadikan orang tersebut keberatan menggunakan air, maka ini termasuk udzur yang membolehkan tayamum. Menurut riwayat Abu Damur, Amr bin As pernah bertayamum dari junubnya karena kedinginan. Hal itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul pun mengakui serta menetapkannya. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf menyebutkan syarat tayamum ada 7, yaitu 1. Tayamum harus menggunakan debu. Kriteria debu yaitu 1. Suci. 2. Menyucikan tidak bekas tayamum yang sebelumnya. Selanjutnya, debu terbuat dari tanah murni yang tidak tercampur dengan benda lain seperti tepung, semen, pasir, atau sejenisnya. Selanjutnya, berupa tanah kering berdebu yang bisa menempel ke anggota tayamum. Yang kedua, penggunaan debu ke anggota tubuh harus berdasarkan kesengajaan orang yang bertayamum. Seumpama ada debu yang bertebangan lalu mengenai wajah dan kedua tangan, kemudian seseorang mengusapkan debu tersebut dengan niat tayamum, maka hukumnya tidak sah karena tidak ada unsur kesengajaan memindahkan debu ke anggota tayamum. 3. Mengusap wajah dan kedua tangan sebanyak 2 kali. 1 untuk mengusap wajah dan 1 lagi untuk mengusap kedua tangan. Seumpama seseorang menggunakan kain yang lebar lalu menggunakan debu sekali saja, lalu kain itu diusapkan ke wajah, maka hukumnya tidak sah karena pengambilan debu hanya satu sisi saja. 4. Sebelum tayamum, seseorang harus menghilangkan najis di seluruh tubuhnya apabila di badannya terdapat najis. Dan hal ini mengikuti pendapatan Imam Ar-Romli. Menurutnya, orang yang bertayamum apabila terdapat najis yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan waktu itu, maka ia sholat lihurmatil wakti. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, orang yang bertayamum tidak disyaratkan harus suci dari najis. Titik perbedaan antara dua pendapat ini adalah apabila mengikuti pendapat Amromli, orang yang tidak memungkinkan menghilangkan najis di tubuhnya saat sakit, dia justru tidak perlu tayamum sekalian, dia langsung sholat lihurmatil waktu saja. Adapun menurut Ibnu Hajar, orang yang terdapat najis di tubuhnya tetap tayamum dan sholat. Meskipun demikian, saat sehat dia harus mengqadha sholatnya. 5. Menurut Ibnu Hajar, seseorang yang bertayamum harus sudah mengetahui di mana arah kiblat untuk sholat nanti yang akan ia lakukan. 6. Tayamum harus dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. 7. 1 kali tayamum hanya berlaku untuk 1 sholat fardu. Apabila orang bertayamum untuk sholat duhur, setelah beberapa saat memasuki sholat asar, maka dia harus bertayamum lagi untuk sholat asar walaupun tayamum yang pertama belum batal.
Sahabat muslim, sebelum melakukan tayamum, siapkan debu yang telah memenuhi syarat tadi ya. Taburkan debu ke nampan secukupnya secara merata. Tayamum boleh dilakukan dengan cara jongkok di lantai atau duduk di kursi dengan properti di meja di depannya. Bersihkan wajah dari hal-hal yang menghalangi sampainya debu ke permukaan kulit seperti lipstik, bedak, cat, dan sejenisnya. Begitu pula di tangan, sing-singkan kedua lengan baju sampai ke atas siku, jangan sampai ada penghalang debu ke tangan. Setelah semuanya siap, tayamum bisa dimulai. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. 1. Menyengaja memindahkan tanah dari tempatnya menuju kedua tangan. Apabila ada orang yang akan ditayamumi oleh orang lain tanpa seizinnya, maka tayamumnya tidak sah. Yang kedua yaitu niat. Dilakukan melalui pemindahan debu dan bersihkan wajah dari hal-hal yang menghalangi sampainya debu ke permukaan kulit seperti lipstik, bedak, cat, dan sejenisnya. Begitu pula di tangan, sing-singkan kedua lengan baju sampai di atas kedua siku, jangan sampai ada penghalang sampainya debu ke kulit tangan. Setelah semuanya siap, tayamum bisa dimulai. Berikut ini adalah 5 rukun tayamum. 1. Menyengaja memindahkan tanah dari tempat menuju wajah dan kedua tangan. Artinya, apabila orang yang ditayamum oleh orang lain dengan tanpa seizinnya, maka tayamumnya tidak sah. 2. Niat. Niat tayamum dilakukan mulai dari pemindahan debu dari tempatnya menuju wajah, dan niat tersebut berjalan terus hingga saat mengusap wajah pada sentuhan yang pertama kali. Perbedaan antara niat wudhu dan mandi dengan niat tayamum. 1. Apabila wudhu dan mandi niatnya untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Sedangkan dalam tayamum niatnya adalah untuk diperbolehkannya melakukan suatu ibadah tertentu. Contoh, apabila orang tayamum niat untuk kebutuhan sholat, maka niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Apabila tayamum untuk tawaf, maka niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahati fardhit tawafi lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya melakukan tawaf fardu karena Allah Ta'ala. Apabila seseorang niat tayamum untuk sholat fardu atau tawaf wajib, maka ia hanya bisa memanfaatkan tayamumnya untuk satu fardu dan segala hal yang membutuhkan tayamum, sujud syukur dan lain sebagainya. Apabila tayamum diniati untuk hal yang sunnah atau sholat jenazah, maka tayamumnya hanya boleh digunakan untuk melaksanakan sholat selain sholat fardu. 3. Mengusap wajah secara menyeluruh. Setelah orang bertayamum, mengambil debu di nampan, sebelum diusapkan ke wajah, kibaskan atau tiup debu yang ada di tangan supaya debu yang diusapkan tidak terlalu tebal. Setelah selesai mengusap wajah, tepukan kedua telapak tangan sampai sisa debu yang ada di tangan bersih. Hal ini supaya debu mustakmal yang ada di tangan tidak bercampur pada debu yang akan digunakan untuk mengusap tangan nantinya. 4. Rukun yang keempat adalah mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Dalam kitab Kasyfatus Syajah, Syekh Nawawi mengutip pernyataan Sayyid Yusuf Az-Zabidi dalam kitab Irsyadul Anam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdah. Cara mengusap kedua tangan adalah sebagai berikut. A. Letakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di bawah punggung jari-jari tangan kanan selain ibu jari dengan posisi menyilang. Ujung jari tangan jangan sampai melebihi ujung jari telapak kiri. Jalankan telapak kiri sampai telapak tangan, lalu rapatkanlah ujung jari kiri pada pergelangan tangan kanan agar kedua sisi tangan kanan bisa berpegang oleh tangan kiri selain ibu jari. C. Jalankan jari-jari tangan kiri sampai siku. B. Setelah
Setelah sampai siku, putar bagian dalam telapak tangan kiri hingga bertemu bagian dalam telapak kanan dengan tetap mengangkat ibu jari dan menjalankannya sampai pergelangan tangan. D. Usapkan ibu jari pada bagian luar atau kuku ibu jari kanan. Dengan demikian, usapan pada tangan kanan telah selesai. F. Setelah anggota tangan kanan selesai, kemudian mengusap tangan kiri dengan cara yang sama sebagaimana tangan kanan tadi. D. Setelah selesai mengucap ibu jari tangan kiri, pertemukan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dan lanjutkan dengan menyela-nyela jari kedua tangan. 5. Rukun yang kelima adalah tertib. Maksud dari tertib di sini adalah mendahulukan mengusap wajah dan mengakhirkan mengusap kedua tangan. Sahabat muslim, demikian adalah tata cara tayamum. Semoga Allah selalu meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembahasan kedua saya akan menjelaskan mengenai puasa Syawal. Apa sih puasa Syawal itu? Sahabat muslim, hukum menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahri." Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Sahabat muslim, bagi orang yang mempunyai hutang puasa Ramadan karena uzur, misalnya sakit, perjalanan jauh, atau yang lainnya, apabila puasa wajibnya belum diqadha, maka hukum melaksanakan puasa Syawal baginya adalah makruh. Bagi orang yang mempunyai tanggungan qadha puasa Ramadan tidak disebabkan uzur atau alasan spesifik yang mendapati legalitas syariat seperti sengaja tidak puasa padahal tidak dalam keadaan sakit atau bepergian, maka hukum puasa Syawal baginya adalah haram. Apabila tetap melaksanakan puasa Syawal, solusinya adalah dengan mengqadha puasa wajib terlebih dahulu. Kemudian baru puasa sunnah Syawal atau dilaksanakan bebarengan dengan niat yang digabung. Nah, sahabat muslim, apakah puasa Syawal harus dilaksanakan 6 hari berturut-turut nih? Dari tanggal 2 sampai 7 Syawal, ataukah boleh di hari manapun, yang paling penting masih di bulan Syawal? Idealnya puasa sunnah Syawal 6 hari dilakukan persis setelah hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 2 sampai 7 Syawal. Tetapi orang yang berpuasa di luar tanggal itu, baik secara berurutan ataupun tidak, ia tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal seakan puasa setahun penuh. Bahkan orang yang mengqadha puasa atau menunaikan nazar puasanya di bulan Syawal tetap mendapat keutamaan seperti mereka yang melakukan puasa sunnah Syawal dengan niat melaksanakan puasa nazar dan puasa sunnah. Syekh Ibrahim Al-Baijuri berkata, puasa Syawal tetap dianjurkan meskipun seseorang tidak berpuasa Ramadan. Seperti diingatkan sebagian ulama mutaakhirin, tetapi yang jelas seperti dikatakan sebagian ulama, seseorang mendapatkan keutamaan sunnah puasa Syawal dengan cara melakukan puasa qadha ataupun puasa nazar di bulan Syawal. Sebagian ulama bahkan menerangkan bahwa orang yang melakukan puasa sunnah seperti Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid yaitu tanggal 12, 13, 15 Qamariyah yang disunahkan setiap bulan, atau puasa sebagaimana puasa Nabi Daud alaihissalam tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal loh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berkata, salah satu puasa tahunan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, sekalipun orang itu tidak mengetahuinya, atau melakukan puasa nazar, puasa sunnah lainnya, puasa qadha Ramadan, atau lainnya di bulan Syawal. Tetapi kalau ia melakukan puasa Ramadan di bulan Syawal dan ia sengaja menunda 6 hari puasa hingga Syawal berlalu, maka ia tidak mendapat keutamaan sunnah Syawal sehingga ia berpuasa sunnah Syawal pada Dzulqa'dah. Orang yang berpuasa wajib di bulan Syawal tetap memperoleh keutamaan puasa Syawal meski pahalanya tak sebesar yang disebutkan hadis. Sebagian ulama berpendapat bila ia luput menunaikan puasa
sunnah Syawal di bulan Syawal, karena halangan tertentu, seseorang boleh mengqadha puasa 6 hari puasa Syawal pada 6 hari di bulan lain. Sahabat Muslim, berikut ini tata cara pelaksanaan puasa Syawal. Yang pertama yaitu niat. Sebagaimana puasa sunnah lainnya, niat puasa Syawal tidak harus dilakukan di malam hari atau sebelum terbit fajar. Orang yang malam harinya belum berniat puasa, tapi mendadak di pagi harinya ingin melakukan puasa Syawal, ia boleh melakukan niat pada pagi hari. Dengan syarat orang tersebut belum makan, minum, dan melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak subuh dan niatnya belum sampai masuk waktu zuhur. Berikut ini niat puasa Syawal. Nawaitu shauma qadin an adai sunnatas syawali lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah Ta'ala. Untuk niat puasa Syawal siang hari, nawaitu shauma hadzal yaum an adai sunnatis syawali lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Syawal hari ini karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Sahabat Muslim rahimakumullah, demikianlah serangkaian tata cara puasa Syawal yang bisa saya jelaskan dan juga tata cara tayamum yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Muslim.